Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan tetap semangat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan nikmat yang banyak. Maka mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Termasuk salah satunya adalah meningkatkan kualitas membaca Al-Quran kita dengan terus memperbaikinya, baik dari sisi tajwidnya ataupun makhrajnya ataupun hal-hal yang lain terkait dengan membaca Al-Quran. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan memulai belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Di Google Classroom sudah kami sampaikan ada modul belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Mudah-mudahan nanti bisa kita kupas per halaman, dan nanti mohon teman-teman bisa mengikutinya dari rumah. Baik, silahkan dibuka dan mari kita mulai belajar membaca Al-Quran dengan cepat. Nah, pembahasan pertama adalah tentang membaca huruf Arab. Ya, seperti kita ketahui pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampaikan tentang makharijul huruf, ya. Jadi huruf-huruf dan tempat keluarnya. Ada huruf lisan, ada huruf kerongkongan, ada huruf dua buah bibir, ya, dan lain sebagainya. Nanti silahkan dibuka kembali. Nah, itu untuk bisa mengetahui di mana tempat-tempat keluarnya huruf itu. Jadi misalnya kemarin kita membaca huruf A, A itu ternyata huruf-huruf halq, huruf-huruf kerongkongan, ya, yang posisinya ada di tengah. Gho, nah, akan kelihatan posisinya sambil kita cocokkan, ya. Kalau belum pas, ya berarti belum tepat, gitu, kira-kira begitu. Nah, hari ini kita akan berlatih satu persatu. Mari dari bacaan rekaman teman-teman surat Al-Fatihah dan 4 ayat surat Maryam, ya, sudah kami dengarkan satu persatu, dan nanti silahkan dilihat hasilnya, nilainya. Yang nilainya sudah 95 ke atas, itu berarti insya Allah sudah benar pelafatannya, baik makhrajnya maupun tajwidnya. Sementara yang di bawah 95 itu masih perlu dipelajari kembali tentang tajwidnya. Kemudian untuk yang nilai di bawah 80, ya, itu masih banyak persoalan di makhraj maupun di tajwid. Tidak perlu berkecil hati, mari kita bareng-bareng. Yang sudah lancar, ya silahkan dibaca Al-Quran, ya, sambil kemudian belajar membaca tafsirnya ataupun menghatamkannya. Ya, bagi yang masih memiliki kekurangan dalam hal tajwid, nanti kita akan belajar bersama tentang tajwid. Dan bagi yang masih memiliki persoalan tentang makhrajnya, nanti belajar bersama-sama tentang makhraj.
Di pertemuan ini pula nanti akan saya sampaikan video ya, video tentang tahsinul Quran yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan, dan saya sudah mendapatkan izin untuk share video itu. Nanti silahkan diperhatikan video dari salah satu lembaga pelatihan Al-Quran yang bisa kita simak bersama-sama. Baik saudara sekalian, jadi huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 30 ya. Ada 30. Ya, yang pertama huruf alif ya. Alif. Ya, bentuknya seperti ini. Saya kira ini kita cepat saja. Ini ba. Ya, ba itu padanannya kalau di huruf Indonesia atau bahasa Indonesia itu huruf B, meskipun tidak sama ya. Kalau huruf ba itu mengandung ada huruf K di akhir ya, ba ya, ba atau K atau nga ya, ba ya. Ya, nanti penerapannya saat kita belajar tentang makhraj. Kemudian ta ada sa, ada jim, ini jim, ha ada kho. Jadi masih ada teman-teman yang belum memperhatikan dengan sesama antara jim, ha, kho itu bedanya di titiknya ya. Kalau tidak ada titik ha, kalau ada titik di tengah ini jim, kalau di atasnya kho. Ya. Jim, ha, kho, ha, kho. Ya. Kemudian ada huruf dal, ada zal, dal sama zal, ro, za, zain ya. Kemudian sin ada shin, sin ada shin. Kalau sin itu ya kita mengucap s biasa sin gitu ya. Kalau shin itu dimonyongkan ya, namanya huruf rongga tebal ya. Kalau sin itu rongga tipis, kalau shin itu rongga tebal. Kemudian ada shod, ada bo ya, ada to, bo, a, ro, ada fa, ko ya. Fa, ko, fa ini huruf fa ini huruf lidah ya. Kemudian ko ya, kerongkongan, ka masih sama. Kemudian la ya, mim, lam, mim, nun, waw ya, hamzah, lam alif, ha ini ha dulu, lam alif, hamzah ya. Ini huruf ha-nya ini ya modelnya bisa seperti ini di depan, di tengah dan di belakang. Nah, nanti silahkan dicermati posisi-posisi huruf-huruf itu ketika ada di depan, di tengah dan di belakang. Ya, terutama huruf ain, ya, huruf ghain, huruf fa, huruf qaf ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini huruf-huruf hijaiyah. Harapan saya teman-teman sudah bisa bahasa Jawanya itu niteni. Wah, ini huruf sin, huruf shin ya, dengan ciri-cirinya, apakah itu titiknya, apakah bentuknya dan lain sebagainya. Mem ketika di depan seperti apa, di tengah, di belakang dan seterusnya. Nah, ini saya kira perlu ditempa kembali pemahaman kita tentang huruf hijaiyah dan bentuknya ketika berada di posisi tengah, depan ataupun di belakang. Ya, baik, saya kira itu singkat saja. Yang kedua tentang tanda baca, ya, harokat, istilah dalam bahasa Al-Qur'annya adalah harokat. Nah, saudara sekalian, tanda baca ini sangat penting ya untuk kita pahami ya. Meskipun dulu ya Al-Quran itu pada awalnya memang belum ada tanda bacanya ya. Jadi ya itu sudah karena turunnya ketika itu di Arab ya, awal-awalnya nah tentu menggunakan bahasa Arab ya. Namun kemudian ya baru beberapa tahun kemudian ya muncullah tanda baca ya, yang itu sangat membantu ya, terutama
kita yang sangat jauh dari Rasulullah, ya, maka dengan tanda baca ini kita akan bisa membaca Al-Quran itu dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang dulu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tanda baca yang pertama adalah apa yang kita kenal dengan fathah, ya, tanda fathah. Ya, tanda fathah itu ya bentuknya seperti ini. Saya besarkan, ya. Ini tanda fathah yang berada di atas huruf, ya. Ini kita misalkan huruf, posisi tanda bacanya ada di atasnya, itu fathah. Ya. Nah, Al-Quran cetakan terbaru itu terkadang ada beberapa yang memberi tanda kasroh itu di atas huruf, tetapi misalnya ada tasdidnya, ada tasdid, dan nanti kita contohkan itu tanda kasrohnya di bawah tasdid. Ya. Nah, itu berarti kasroh. Tapi kalau di atas tasdid itu berarti adalah fathah. Nah, nanti ada contoh di bagian bawah saat kita bicara tentang kasroh. Nah, yang pertama adalah fathah. Fathah ini pemberi huruf A. Jadi ketika ada huruf hijaiyah yang diberi tanda baca fathah, maka dia berbunyi A. Ya, contohnya huruf ba. Huruf ba diberi tanda baca fathah, ya, maka bunyinya menjadi ba. Bukan ba lagi, tapi ba. Nah, sehingga kalau tanda fathah diterapkan dalam huruf-huruf hijaiyah, kita baca dengan cepat. A, ba, ta, ta, ya. Kemudian sa, ja, ha, kho, ya. Ini da, ini za, ro, ya. Kemudian za, sa, sha, so, ya. Bo, to, bo. Nah, ini a, dan seterusnya, na, ha, la, a, ya. Jadi sekali lagi tanda apa? Fathah, ya, letaknya di atas huruf itu pemberi huruf A. Jadi seluruh huruf hijaiyah jika di atasnya ada tanda baca berupa fathah, maka dia dibaca A. Yang kedua, saudara sekalian, adalah pemberi bunyi I, yaitu tanda kasroh. Tanda baca namanya kasroh. Kalau tadi fathah itu A, kalau kasroh itu pemberi bunyi I. Kalau huruf ba di kasroh, nah ini contohnya kita ambil huruf ba, di kasroh, berarti diberi tanda kasroh, di bawahnya, letaknya di bawahnya, maka ba tadi menjadi bi. Ba menjadi bi. Secara cepat kita praktekkan, ada huruf alif, diberi kasroh, berarti I. Kemudian ini zi. Di bawahnya si. Ya. Di bawahnya shi. Nah. Kemudian di sini ada qi. Kemudian di sini ada mi. Ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman dilatih kembali makhrajnya, kemudian diberi tanda bacanya, ya. Jadi makhrajnya, keluarnya huruf itu dari mana yang benar dilihat di gambar kemarin, kemudian diberi tanda baca I, ya. Diberi tanda baca A, I, gitu ya. Nanti kita coba. Yang ketiga adalah tanda baca yang memberi bunyi U, namanya dhammah. Jadi kalau dhammah itu posisinya adalah di atas huruf,
Sehingga semua huruf hijaiyah yang diberi tanda dhammah, ya, maka dia berbunyi U. Diambil contoh, misalnya huruf ba, kemudian di atasnya ada dhammah, ya, maka ba tadi berbunyi bu. Ya. Ba di dhammah berbunyi bu. Kita baca secara cepat, ya, kita acak. Yang di bawah ini nomor 3 dibaca tu tu tu. Kemudian di bawahnya lagi ada su su su. Di bawahnya ada ju ju ju. Kemudian di bawah paling ujung di sini ada yu yu yu. Di nomor 27 ada hu hu hu. Ya. Di nomor 18 ada au 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 ain au, ya, au au au, ya. Nah, jadi sudah kita pelajari ada 3 tanda baca. Pemberi huruf A disebut dengan fathah, posisinya di atas huruf. Kemudian yang kedua ada pemberi bunyi I, namanya kasroh, posisinya di bawah huruf. Terkadang Al-Quran cetakan terbaru ada kasroh yang diletakkan di atas, tetapi untuk huruf-huruf yang bertasdid, ya. Nanti bisa kita lihat di Al-Quran cetakan terbaru itu biasanya demikian, ya. Tetapi pada dasarnya kasroh itu posisinya adalah di bawah huruf. Kemudian yang ketiga, untuk untuk pemberi bunyi U, itu adalah tanda baca namanya dhammah, posisinya di atas huruf. Oke, ya. Baik, sekarang kita latihan. Ya, latihan. Nomor 1. Ya, ini saya kira bisa dilatih nanti teman-teman, terutama bagi yang masih latihan membaca dan makhrajnya, ya, itu perlu dilatih terus gitu. Nomor 1 itu dibaca ini baju baru. Ini baju baru. Nomor 2 ada batu itu 5. Batu itu 5. Kemudian jika mama luka. Nomor 3. Jika mama luka. Kemudian nomor 4-nya Rifa mati kutu. Rifa mati kutu. Ini ghain, ya. Ri. Kemudian nomor 5-nya sobari laka kaki. Wah, ini mestinya laki-laki maunya gitu, ya. Sobari, so, ya. So, ya, sobari laka kaki. Ridho suka Romi. Ridho suka Romi. Nomor 7 kita baca Mukidi suka roti. Nomor 8 Wati mama Rini. Nomor 9 Hadi luka. Nomor 10 Rohi sama mami. Nomor 11 Hamidi luka jari. Nomor 12 Rozi suka Syifa. Rozi suka Syifa. Nomor 13 Aji suka malu. Nomor 14 Yati buka. Nomor 15 Tony bawa baki. 16 itu koki baru. Nomor 17
Zuri bawa bajuku. 18. Sumina suka jamu. Ya, ini huruf-huruf hijaiyah yang diberi tanda baca, ada kasroh, ada dhammah, dan ada fathah. Dan di video yang kedua nanti kita akan dikenalkan ada rahang huruf-huruf yang dibaca dengan rahang tipis dan ada huruf-huruf yang dibaca dengan rahang tebal ya. Nanti itu juga penting untuk kita perhatikan. Tidak perlu dihafal semua mana yang huruf-huruf rahang tipis, mana yang rahang tebal. Yang jelas untuk yang rahang tebal itu huruf-huruf yang dibaca dengan mulutnya agak mencucu. Ya, so, ya, ko, kho, ya, so, kho, ko, do. Nah, itu huruf-huruf rahang tebal. Nah, nanti akan dijelaskan dengan rinci di video yang kami sertakan di Google Classroom. Nah, baik, saudara, saya kira ini saja dulu, diulang-ulang terus. Ya. Kita sedikit-sedikit saja. Ya, yang penting kita tekuni. Pertama yang paling mendasar sesungguhnya adalah makhorijul hurufnya. Kita pengenal huruf ini keluarnya dari bagian kita, bagian tubuh kita yang mana, atau bagian dari tenggorokan yang mana, bagian dari mulut yang sisi mana. Nah, itu sangat penting. Karena kalau itu sudah pas, sudah tepat, insya Allah bacaan kita akan semakin baik. Kemudian nanti langkah berikutnya kita akan belajar tajwid ya, dengung ya, panjang pendeknya ya. Kemudian ketika ada tasdid, ada waqaf ya, ada tanda-tanda pemberhentian dan lain sebagainya itu nanti setelah kita lancar dalam hal pengucapannya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk belajar Al-Quran ini dan mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin bagus. Demikian saudara sekalian, sekali lagi sudah saya sampaikan modul ini di Google Classroom, silahkan dicetak atau mungkin di filenya di-download dan nanti dibuka di laptop ataupun dicetak juga tidak masalah, atau di HP juga bisa dibaca. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan sehingga pada pekan depan kita bisa bertemu dan insya Allah kita tambah lagi materi-materi kaitannya dengan belajar membaca Al-Quran. Mari kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.